Assalamualaikum buat adik-adik semua. Selamat datang di channel YouTube Abang. Abang memiliki sebuah cerita untuk pengarahan karakter adik-adik, di mana kakak akan mengatakan hal yang menggiring adik-adik untuk selalu menjadi pribadi orang yang berketuhanan kepada Allah yang Maha Esa dan bermusyawaratan yang beradab dan perwakilan yang ada di kehidupan manusia yang nantinya akan adik bahas sendiri saat adik udah berumur 12 tahun. Jadi pikirkan, adik-adik, bagaimana sekolahnya di sekolah? Di sekolah, jika adik-adik diajarkan tentang agama, matematika dan bahasa Indonesia, maka adik-adik harus lebih mempelajari pelajaran agama. Dalami pelajaran agama, jadikan pelajaran tersebut menjadi sebuah acuan agar kita bisa menjadikan diri kita untuk selalu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan itu rasa takut kita kena marah, dilaknat sama Allah. Dan yang kedua, jadikan itu rasa takut kita untuk diberi nilai yang jelek oleh guru. Kalau bersekolah di sekolah MTI atau madrasah tilawah Islamiyah atau sekolah Islam, maka adik-adik sekalian harus mempelajari semua pelajaran, baik itu olahraga, matematika, bahasa Indonesia, komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Adik-adik sekalian, keutamaan kita ada di bumi ini adalah untuk menjelajah bumi ini. Keutamaan kita adalah menjelajah bumi ini. Bagaimana tidak? Nanti abang jelaskan. Yang sekarang poin pertamanya, karena kita akan menghasilkan sumber daya alam dan kita menggunakannya untuk kebutuhan kita. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan yang pertama, berarti kita mengeksplor semua yang ada di bumi dengan cara mengeksplornya dengan cara yang baik. Apabila kita berketuhanan untuk mengolah bermusyawarah untuk mengolah tanah atau ke kebun, maka kita setidaknya bisa menanam tanaman yang dapat menghasilkan oksigen banyak juga kepada bumi dan dapat memberikan menahan air juga di bumi. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana dengan kita apabila tidak melakukan yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita akan dilaknat atau diuji oleh Allah. Adik-adikku sekalian, kita di dunia ini bukanlah untuk menjadi orang yang linglung atau tidak berarah. Kita di dunia ini ditujukan oleh Allah untuk sebagai orang yang mengolah tanah, menanam benih, dan membiarkan ternak dan bermunajat kepada Allah di setiap akhir atau sebelum menanam
tanah atau yakninya tanaman, dan kita dapat memakan apapun yang dapat kita pancing, yakni ikan, ataupun makan ikan itu secara mentah bisa. Tapi layakkah olehmu kalau jika sekiranya engkau bisa saja dengan darah yang masih ada engkau akan menjadi kanibal dibuatnya, atau bisa saja engkau akan memakan anjing atau kelelawar. Karena itu janganlah makan binatang apapun dalam keadaan masih utuh menjadi dalam bentuk yang tak jadi, karena itu perlulah dimasak. Ada sebuah suku yang paling bagus, yakni Minang. Mereka selalu diminta oleh orang-orang di seluruh Indonesia untuk menunjukkan bagaimana caranya untuk mengolah makanan. Suku Minang inilah yang melahirkan orang-orang yang masak dan sesuai dengan kodrat yang diberikan Allah. Dengan begitu kita mendapatkan makanan yang dimasak dan dimasak oleh wanita atau laki-laki. Karena itu ada api di dunia ini. Itulah fungsi dari api, yakni memasak. Jika anak-anak pengen tahu, maka komputerlah yanglah masak. Dan komputer adalah buatan Allah dan buatan manusia. Dan dengan memasak, maka orang-orang yang dimasak di dalam neraka, maka ia akan masuk ke surga secara langsung atau ini iblis yang mengganggu, masa ia akan masuk surga secara langsung. Berarti benar. Adik-adikku sekalian, janganlah engkau ragu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika adik-adik sekalian, lihatlah benih yang adik-adik tanam. Apakah ia tumbuh sendiri atau disiram oleh orang lain, atau hujan yang menyiramnya? Dan lihatlah biji tadi, dari mana asalnya? Dari pohon kecil dan pohon besar kan? Lalu pohon besar dari mana asalnya? Dari pohon kecil dan dari biji kecil dan biji besar kan? Lalu biji kecil dan besar dari mana datangnya? Dari pohon besar dan pohon kecil kan? Lalu pohon kecil dan pohon besar dari mana datangnya? Dari pohon kecil dan dari umbi-umbian, batang, apa segala macam kan? Tidak dari pohon kecil dan pohon besar. Ya, dari pohon besar dan pohon kecil, dan biji kecil dan biji besar. Jadi sebenarnya yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah manusia. Allah mengkaji manusia ini untuk datang pertama kali di dunia. Apa yang harus ia lakukan? Semua yang tampak kosong seperti Merkurius ataupun Venus dan bulan. Tak ada tampak pohon sedikit pun. Tak ada tampak kehidupan. Maka manusia itu berjalan. Setelah ia datang, ia akhirnya menganalisa apa yang harus ditanam. Setelah terbentuk, malah itu ia jadikan sebagai lahan untuk menebarkan benih. Jika di tempat gersang seperti pasir tidak bisa ditanam, maka setidaknya ada oase yang akan diberikan untuk dapat bagi orang yang mencari Allah, mencari ridho Tuhan, untuk selamat di sana. Jika di tengah gurun dapat berkembang, maka kaktus dan
jenis tanaman-tanaman rumput-rumputan yang keras lah yang dapat tumbuh di sana, seperti zaman-zaman dinosaurus. Jika di zaman manusia telah ada, maka buah-buahanlah yang telah banyak, dan rumput-rumputan akan menghijau apabila tempat itu telah digunduli, dan tempat itu telah menjadi tempat yang paling sempurna untuk menanam tanaman. Tanaman ini tidaklah gundah, tetapi kitalah yang akan membutuhkannya. Tanpa sebuah tanaman kita tidak akan bisa untuk menghidupi diri kita. Tanaman dimakan oleh kambing. Kambing pun makan kita makan kambing. Kita butuh tanaman, buahnya dapat kita olah, batangnya dapat kita gunakan, daunnya dapat kita sembunyikan, atau kita ambil untuk dijadikan gulai. Yang jelas seperti kunyit lah yang kukatakan. Kunyit umbi-umbiannya dapat digunakan, bisa untuk kulit, sehingga kulit menjadi cerah, lambung menjadi sehat, dan seperti kunyit ya. Yang selanjutnya seperti daunnya dapat diambil untuk membuat gulai, dan batangnya bisa dijadikan sebagai makanan dari kambing, sapi, atau kerbau, mungkin kerbau. Maka kitalah yang secara langsung menguasai dunia. Allah memberikan kita sebuah mujarad atau sebuah kesempatan untuk menguasai dunia dengan cara yang tepat. Maka pergunakanlah amanah yang diberikan Allah, karena gunung-gunung tak bisa mengemban amanah itu, hewan-hewan juga gak bisa, dan begitupun malaikat juga gak bisa, jin pun juga gak bisa. Maka manusialah yang bisa, dengan alasan mereka tertentu dan dengan takdir yang telah menjelaskan kepada mereka tertentu. Aku hanyalah manusia yang biasa yang selalu berpikir untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak sekalian dan guru-guru sekalian, jadikanlah ini pedoman pelajaran agar diri kita selamat untuk membawa orang ke jalan yang benar, sebab Allah adalah Tuhan kita, dan Nabi Isa adalah Tuhan kita dalam bernyanyi, dan Nabi Muhammad adalah kiblat kita dalam berarah atau bersikap. Lihatlah Nabi Muhammad, ia memiliki kebun. Tidak, Nabi Muhammad tidak pernah diekspor atau diekspos tentang kebunnya. Yang ada adalah Umar yang memiliki kebun banyak, dan Ali bin Abi Thalib yang memiliki rumah dan perkebunan yang banyak, dan mereka menjadi khalifah dan senang di muka bumi dengan kebun mereka tidak hangus atau terbakar, berhasil sekali. Mereka wakafkan sebanyak-banyaknya. Setelah itu berbuah lagi, itu untuk mereka. Setelah itu kebun berbuah lagi, dikasihkan lagi, berbuah lagi untuk mereka, dan pohonnya insya Allah diberkahi Allah, dan setiap mereka mendapat
pupuk, orang-orang mengasih pupuk tanaman lain, mungkin secara apanya, psikologinya atau hubungan kekerabatannya, bukankah psikologi itu dalam merespon atau berhubungan dengan orang lain, maka kita wajib membalas apa yang diberikan orang yang memberikannya kepada fakir miskin dan warga maka semuanya mendapatkan makanan buah-buahan kurma dan mereka menjadi sehat semua, kuat apa segala macam. Jadi istirahatlah dan bekerjalah dengan baik dan jadilah pribadi yang lebih baik dalam mengolah tanaman. Pelajari tentang tanaman-tanaman di sekitarmu atau tanaman-tanaman endemik yang bisa ditanam, tanaman yang bisa endemik yang bisa ditanam, tanaman endemik atau yang bisa ditanam, maka jadikanlah dan pohonkanlah hutan dengan apa yang lain dan selamatkanlah binatang yang ada di sana, setidaknya dengan membuat taman marga satwa atau perkebunan hewan-hewan dengan hewan ada di dalamnya. Setiap ketemu hewannya, maka mereka ada dalam kebun binatang. Assalamualaikum, ya kan benar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.